Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Mangsari dengan NPM 2007822100 dari Prodi Teknologi dan Rekayasa Internet. Di sini kita akan menjelaskan atau melakukan video hands-on tentang prototype yang di mana kita tuh disuruh untuk membuat flowchart, terus implementasinya di Walkme, lalu dashboard monitoringnya juga. Oke, yang pertama langsung aja kita ke flowchart. Sebelumnya judulnya dari rancangan IoT saya adalah Dora Rescue Pocket atau perangkat IoT berbentuk kotak darurat yang membantu korban bencana. Jadi dia bentuknya seperti kantong ajaib. Jadi saat kita membutuhkan apa-apa, dia bisa menghubungi tim SAR langsung, bukan menghubungi ya, kayak mencari tim SAR itu bisa dengan mudah mendeteksi bencana itu. Terus dan di kotak tersebut nanti ada beberapa alat yang membantu lah ya, ada senter, masker, power bank, terus sama peluit juga, pastinya yang berguna untuk pas bencana, dan itu harus diganti berkala juga ya, disclaimer. Nah, terus langsung aja kita ke flowchartnya. Jadi flowchartnya itu di projectnya itu ada mulai, lalu dia akan sensornya ini akan membaca kondisi lingkungan, kan ada sensor getaran, asap, api, air, dan suhu. Jadi kan kita nggak tahu jenis bencana alam apa yang akan terjadi, jadi dia akan membaca beberapa sensor lingkungan yang mendeteksi sensor lingkungan. Lalu ada sensor juga membaca kondisi korban, jadi nanti sensor juga membaca kondisi korban. Lalu ada controller atau chipnya di ESP32 ini mengolah data dari sensor dan melakukan jika apakah kondisi darurat terdeteksi. Kalau kondisi darurat ini terdeteksi, dia akan akan mengeluarkan aktuator dan connectivity. Yang pertama, LoRa dan GSM atau Wi-Fi itu mengirim data ke dashboard. Lalu dashboard monitoring menampilkan status bahaya, lokasi, dan data sensor, dan tim SAR menerima informasinya. Lalu ada juga kalau dia ada terdeteksi, jadi ada dua kondisi true, aktuator aktif, LED strobo, buzzer, speaker, dan panah evakuasi ini aktif. Jadi mereka nanti aktif jika ada kondisi darurat terdeteksi. Terus servo membuka laci. Nah, nanti si kotak tadi akan membuka laci bantuan yang berisi masker, peluit, lampu kecil, dan power bank mini. Dan korban mengambil bantuan dan mengikuti arahan evakuasi. Jadi ada panah evakuasi, dia akan mengikuti arahan itu. Nah, kalau kondisi tidak darurat, maka monitoring diulangi. Dia akan mengulangi ke sensor, membaca sensor lagi. Nah, di sini saya sudah melakukan implementasi Walkme di mana ya tadi? Yang di sini ada beberapa implementasi Walkme. Kalau kita jalankan, kita pindah ke sini, dia buzzer-nya akan bunyi. Ya, ini beberapa sensor yang pokoknya sensor-sensornya. Kalau dia ke sini, dia akan bunyi juga, kotaknya terbuka. Ini dashboard monitoring mungkin ya. Oke, SP aktif. Nah, kita kembaliin lagi. Ini air, ini suhu, ini gas, ini getaran. Jadi ini sensor-sensornya. Kalau kita kesiniin, bunyi, panahnya hidup. Tunggu video lagi. Nah, bisa. Nah, kalau kita pencet tombol SOS itu juga sama. Oh ya, bisa. Jadi dia kalau dipencet SOS dan sensornya ini mendeteksi ada getaran atau apa, dia akan hidup ininya, buzzernya ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke hasil dashboard monitoring. Hasil dashboard monitoring ada di sini. Yang pertama ada monitoring IoT. Yang pertama kita hidupkan dulu perangkatnya. Oke, di sini ada total update sensor, ada 2 nih, dia ngupdate getaran, dia mengupdate getaran, terus ada status aktuatornya juga, laci bantuan tertutup, buzzer off, LED alarm off,
Nanti ada juga berapa data yang dikirim, total SOS-nya berapa, total alarmnya, sensor suhunya, sensor air. Nah, di sini kita bisa matikan juga. Terus kita bisa pencet tombol SOS juga, simulasi reset juga bisa. Nah, di sini ada log monitoring juga. Dia akan menampilkan riwayat-riwayat dari monitoring ini. Lalu ada pengungsi, ini contoh nama-nama pengungsi yang udah terdaftar. Jadi langsung dilakukan. Nah, di sini dengan sistem sinkronisasi data IoT untuk keselamatan bencana. Aduh, ini nggak ada list kebutuhan. Juga stok makanan juga dikasih ya di sini. Air bersihnya cukup apa enggak? Terus data sensor. Ini dengan kalibrasi alat mendeteksi ini pada SPOV ini untuk menganalisa sensornya ya, not connectivity dashboard. Di sini, tapi kita sering di sini monitoring SP. Coba kita matikan, lalu kita hidupkan lagi. SOS. Intinya kalau yang merah ini getaran dan naik turun dia akan diperbarui selama beberapa detik ya. Oke, mungkin. Nah, di sini juga ada bagian status sistem dan konektivitas. Bagian ini menampilkan status perangkat secara real time dan monitoring sensor juga, lalu panel pemantauan dan grafik dan monitoring aktuator dan log monitoring juga ada. Sesuai yang kita jelasin tadi. Di sini ada sirinenya juga offline kalau dia ini. Di sini masih status sistem masih aman ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Dari penjelasan atau tulisan kali ini, saya Lilis Manisari. Pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.